Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luman Maulana dari Prodi PGSD Universitas Muhadis Setiabudi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Baik, sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi kali ini. Kita lanjutkan pada materi-materi yang kita bahas. Pertama yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Berikut ini sudah saya sajikan gambar dari tumbuhan. Nah, tumbuhan ini memiliki bagian-bagian yang pertama. Pada bagian paling bawah yang ada di dalam tanah disebut dengan akar. Kemudian bagian ini disebut dengan batang. Kemudian bagian ini disebut dengan daun. Kemudian bagian ini disebut dengan bunga. Dan bagian ini disebut dengan buah. Tumbuhan memiliki 3 bagian pokok pada tubuhnya, yaitu akar, batang, dan daun. Marilah kita bahas satu persatu bagian-bagian tumbuhan, baik itu bagaimana fungsinya ataupun bagaimana bentuknya. Yang pertama itu akan kita bahas mulai dari akar. Berikut ini merupakan gambar dari morfologi akar, di mana pada bagian ujungnya itu disebut dengan tudung akar. Kemudian bagian ini disebut dengan ujung akar. Kemudian bagian ini yang berwarna ungu, bagian ini disebut dengan batang akar. Dan bagian ini disebut dengan rambut akar. Adapun fungsi dari akar secara umum yang pertama yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian yang kedua sebagai tempat penyimpan cadang makanan. Dan yang ketiga yaitu memperkokoh tumbuhan. Nah, berikut ini akan kita bahas tentang jenis-jenis akar. Berdasarkan bentuknya, akar itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada akar tunggang, dan yang kedua ada akar serabut. Nah, berikut ini merupakan gambar dari akar tunggang, dan ini merupakan gambar dari akar serabut. Nah, apa yang dimaksud dengan akar tunggang dan akar serabut? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari akar tunggang. Nah, seperti gambar pada sebelumnya, yaitu merupakan contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang. Adapun ciri akar tunggang yaitu pertama memiliki akar pokok. Nah, yang dimaksud dengan akar pokok adalah akar utama. Nah, akar utama ini merupakan akar utama dari tumbuhan yang pada gambar. Kemudian ciri yang kedua yaitu akar pokok bercabang. Jadi yang dimaksud dengan akar pokok bercabang itu adalah akar yang kecil-kecil ini. Jadi akar kecil-kecil ini merupakan cabang dari akar pokok. Kemudian ciri yang ketiga yaitu perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang itu terlihat jelas. Jadi jelas sekali perbedaannya, ini merupakan antar pokok kemudian cabang-cabangnya itu. Cabang-cabangnya itu adalah rambut akar yang kecil-kecil ini. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu akar tunggang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang berbiji berkeping 2. Nah, apa saja contoh tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil? Yang pertama itu adalah mangga. Kemudian jadi kalian bisa perhatikan pohon mangga memiliki akar pokok. Contoh yang kedua itu ada pohon jeruk. Nah, jadi bisa diperhatikan ini merupakan akar pokok dari pohon jeruk. Kemudian yang ketiga itu ada tanaman tomat. Jadi ini merupakan akar pokok dari tanaman tomat. Nah, itulah contoh dari tumbuhan yang memiliki akar tunggang. Berikutnya yang kedua yaitu akar serabut. Nah, berikut ini merupakan gambar dari akar serabut. Akar serabut, ciri-ciri akar serabut itu apa saja? Yang pertama berbentuk seperti serabut. Nah, kalian bisa perhatikan, jadi akar serabut ini membentuk seperti serabut sehingga disebut dengan akar serabut. Kemudian ciri yang kedua, bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Nah, jadi kalian bisa perhatikan antara bagian ujung dan pangkalnya itu ukurannya sama, tidak ada bedanya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Semua akar bersumber dari pangkal batang. Kemudian ciri yang keempat yaitu akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau biji berkeping 1.
Nah, contohnya tumbuhannya apa saja? Yang pertama itu ada jagung. Jadi kalian bisa perhatikan akar jagung adalah serabut. Kemudian yang kedua itu ada padi. Padi juga memiliki akar serabut. Kemudian yang ketiga ada rumput. Rumput teki. Rumput teki memiliki akar serabut. Berikutnya akan kita bahas jenis-jenis akar berdasarkan sifat dan fungsi khususnya. Nah, yang pertama itu ada akar gantung. Akar ini tumbuh dari bagian batang tumbuhan. Di atas tanah, akar serabut menggantung di udara dan tumbuhan tumbuh ke arah tanah. Berdasarkan sifat dan fungsi khusus. Nah, jadi kalian bisa perhatikan akar yang dimaksud itu adalah bawahnya. Jadi akar ini tumbuh mengarah ke tanah. Jadi ini merupakan akar gantung dari pohon. Nah, contohnya apa yaitu contohnya adalah pohon beringin. Kemudian yang kedua itu ada akar pelekat. Nah, akar pelekat ini biasanya tumbuh di sepanjang batangnya. Akar ini berguna untuk menempel pada kayu atau tumbuhan, atau pada tumbuhan lain, atau bisa juga pada tembok. Akar pelekat ini dimiliki oleh tumbuhan yang menjalar atau memanjat. Nah, jadi akarnya yang dimaksud itu adalah berada di sini, berada pada sepanjang batangnya. Jadi untuk mempermudah akar ini menempel pada tumbuhan inang atau tembok. Nah, jadi contoh tumbuhan yang memiliki akar pelekat itu adalah daun sirih. Kemudian akar yang ketiga yaitu jenis akar tunjang. Akar tunjang ini tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Akar ini seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah. Nah, jadi contoh tumbuhannya itu adalah pada tumbuhan bakau. Jadi kalian bisa perhatikan ini adalah jenis akar tunjang untuk menopang agar si tumbuhan bakau tidak rebah. Kemudian jenis akar yang berikutnya itu ada akar napas. Nah, akar napas ini tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Akar napas merupakan cabang-cabang akar napas memiliki banyak celah untuk jalan masuk udara. Nah, jadi contohnya itu adalah pada pohon kayu api. Jadi yang dimaksud dengan akar napas adalah akar-akar yang menghadap tegak lurus. Jadi seperti ini. Ya, jadi kalian bisa perhatikan ini merupakan contoh dari akar napas yang dimiliki oleh pohon kayu api. Nah, itulah jenis-jenis akar bagian tubuh tumbuhan yang pertama. Yang pertama yaitu akar sudah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke bagian batang. Kita akan membahas tentang struktur dan jenis batang. Sebelum kita membahas jenis-jenis batang, kita akan membahas fungsi batang terlebih dahulu. Nah, adapun fungsi batang yang pertama yaitu sebagai alat pengangkut atau alat transportasi zat hara dalam tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu menopang tumbuhan, dan yang ketiga yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis batang. Nah, jenis batang ini dibagi menjadi 3: batang basah, batang berkayu, batang rumput. Yang pertama yaitu batang basah, kemudian batang yang kedua itu adalah batang berkayu, dan jenis batang yang ketiga adalah batang rumput. Nah, yang pertama yaitu adalah batang basah. Tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair. Contohnya itu adalah tumbuhan bayam. Jadi kalian bisa perhatikan, jika kalian tahu tumbuhan bayam, ketika batangnya itu kalian remas, maka akan keluar air dari batang-batang tersebut. Nah, jadi contoh tumbuhan batang basah itu adalah bayam. Kemudian yang kedua itu ada batang berkayu. Tumbuhan batang berkayu ini biasanya memiliki kambium. Memiliki kambium itu adalah sebagian di dalam batang yang hanya dimiliki oleh tumbuhan batang berkayu. Karena batang berkayu memiliki kambium, maka batang tersebut dapat bertambah besar. Nah, berikut ini merupakan contoh batang berkayu. Contoh batang berkayu ini biasanya dimiliki oleh pohon jati, pohon jambu, pohon rambutan, pohon nangka, dan lain sebagainya. Kemudian jenis batangnya yang ketiga itu ada batang rumput. Nah, tumbuhan batang rumput ini mempunyai ruas-ruas yang tampak jelas pada umumnya berongga. Contoh tumbuhannya yaitu misalnya pada padi, jagung, dan rumput-rumputan. Nah, yang ada pada gambar itu adalah tanaman jagung. Nah, itulah jenis-jenis batang dari tumbuhan.
Nah, jenis batang sudah kita bahas, kemudian kita akan melanjutkan ke bagian tubuh tumbuhan yang ketiga, yaitu bagian daun. Kita akan membahas tentang struktur dan jenis daun, namun sebelumnya kita akan membahas tentang fungsi daun secara umum. Berikutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian daun. Berikut ini adalah gambar dari daun pisang. Daun pisang ini merupakan contoh daun lengkap, di mana bagian-bagian dari daun lengkap yaitu memiliki pelepah, kemudian memiliki tangkai, dan memiliki helai daun. Berikut ini kita akan membahas tentang jenis daun. Berdasarkan jumlah helai daun, jadi jenis daun berdasarkan jumlah helai daunnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu daun tunggal, dan yang kedua ada daun majemuk. Yang dimaksud dengan daun tunggal yaitu jika pada sebatang tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Jadi ini merupakan contoh dari daun tunggal, di mana pada tangkai ini terdapat satu helai daun. Pada tangkai terdapat satu helai daun, jadi disebut dengan daun tunggal. Contohnya itu pada daun singkong. Kemudian yang kedua yaitu daun majemuk. Yang dimaksud dengan daun majemuk adalah jika pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Jadi kalian bisa perhatikan pada sebuah tangkai daun terdapat lebih dari satu helai daun, jadi itulah yang disebut dengan daun majemuk. Jadi terlihat sekali perbedaan ya antara daun tunggal dan daun majemuk. Jika daun tunggal hanya terdapat satu helai daun pada sebuah tangkai, sedangkan daun majemuk terdapat lebih dari satu helaian daun pada sebuah tangkai. Contoh daun majemuk yaitu pada tumbuhan belimbing. Materi berikutnya yaitu tentang jenis susunan tulang daun. Jadi berdasarkan jenis susunan tulang daun itu dapat dibedakan menjadi beberapa lagi. Yang pertama yaitu tulang daun menyirip. Jadi yang dimaksud dengan tulang daun menyirip itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi ini merupakan tulang-tulang daun. Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip pada ikan. Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip-sirip pada ikan. Contoh dari tulang daun menyirip yaitu ada pada tumbuhan mangga, kemudian pada daun rambutan, pada daun jambu, dan pada daun nangka. Kemudian tulang daun yang kedua yaitu tulang daun menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari-jari, seperti jari-jari tangan. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Contoh dari tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari yaitu pepaya, singkong, dan daun jarak. Kemudian yang ketiga yaitu tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung biasanya berbentuk seperti garis-garis lengkung, dan tiap-tiap ujung tulang daun itu terlihat menyatu. Kalian bisa perhatikan ini tulang daunnya melengkung dan menyatu pada bagian ujung. Contoh tumbuhannya yang memiliki tulang daun yang melengkung yaitu pada daun sirih. Kemudian tulang daun yang keempat yaitu tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar biasanya berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Tiap ujung tulang daun menyatu jadi tulang daunnya itu sejajar seperti ini ya. Jadi tumbuhan yang memiliki tulang daun sejajar itu yaitu jagung, padi, dan rumput teki. Itulah jenis-jenis susunan dari tulang daun. Bagian tumbuhan daun sudah kita bahas, kemudian kita akan menuju ke bagian bunga. Kita akan membahas struktur bunga, namun sebelumnya kita akan membahas tentang fungsi dari bunga itu sendiri. Adapun fungsi dari bunga yang pertama yaitu sebagai perhiasan tumbuhan dan sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Berikut ini merupakan gambar dari anatomi bunga, yang mana di setiap gambar ini atau setiap bagian ini memiliki nama dan fungsinya masing-masing. Yang pertama pada bagian ini disebut dengan tangkai bunga. Tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Kemudian bagian ini disebut dengan kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup dari serangan serangga. Kemudian bagian ini disebut dengan dasar bunga. Kemudian bagian ini yang berwarna ini disebut dengan mahkota bunga, yaitu fungsinya sebagai hiasan pada bunga untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan.
Kemudian bagian ini disebut dengan benang sari, ini merupakan kepala sari dan ini tangkai sari. Jadi keseluruhannya itu merupakan dari benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Kemudian bagian ini yang berbentuk seperti botol disebut dengan putik. Putik ini merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Dan bagian terakhir kalian bisa perhatikan ini merupakan bakal biji atau calon tumbuhan baru. Nah, itulah struktur dan fungsi dari bagian-bagian bunga. Bagian tubuh tumbuhan yaitu bunga sudah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke bagian buah. Sebelum kita membahas tentang struktur buah, kita akan membahas fungsi buah terlebih dahulu, yaitu fungsinya sebagai pelindung diri. Nah, berikut ini merupakan gambar dari buah apel. Nah, buah apel ini memiliki nama bagian masing-masing. Yang pertama, yang paling atas disebut dengan tangkai buah. Kemudian yang terluar itu disebut dengan kulit buah. Kemudian yang berwarna putih itu disebut dengan daging buah. Dan bagian ini disebut dengan biji. Kelihatan ya, yang bulat kecil itu, yang di tengah-tengah itu biji. Secara umum, buah biasanya terdiri atas tangkai, kulit, daging, dan biji. Tangkai buah menghubungkan buah dengan batang, kemudian kulit buah merupakan lapisan paling luar, kemudian daging buah adalah bagian buah yang biasanya dapat kita makan, dan bijinya biasanya terdapat di tengah-tengah buah, yang nantinya akan menjadi calon tumbuhan baru. Bagian tumbuh-tumbuhan yaitu pada bagian buah sudah kita bahas, jadi semua bagian sudah kita bahas, mulai dari akar, batang, daun, dan buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Sukma Permatasari dari jurusan PGSD non-reguler. Di sini saya akan membahas tentang bentuk dan fungsi tubuh tumbuhan. Materi yang akan kita bahas pertama yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, tumbuhan ini memiliki bagian-bagian. Pada bagian paling bawah, tanah itu disebut akar. Kemudian ada batang dan daun dan juga bunga. Tumbuhan memiliki 3 bagian pokok pada tubuhnya, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, marilah kita bahas satu persatu bagian tumbuhan, baik itu bagaimana fungsinya ataupun bagaimana bentuknya. Yang pertama kita bahas mulai dari akar. Akar merupakan salah satu organ penting pada tumbuhan yang memiliki berbagai fungsi dan struktur. Akar tumbuhan dibentuk dari beberapa jaringan yang berbeda. Umumnya akar berkembang di bawah permukaan tanah. Namun, ada beberapa tumbuhan yang akarnya tumbuh di udara. Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu batang, akar, ujung akar, tudung, dan rambut akar. Fungsi-fungsi akar yang pertama untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan yang ketiga memperkokoh tumbuhan. Nah, berikut ini kita akan membahas jenis-jenis akar. Berdasarkan bentuknya, akar itu dibedakan menjadi 2, yaitu pertama ada akar tunggang, yang kedua ada akar serabut. Nah, apa yang dimaksud dengan akar tunggang dan akar serabut? Yang pertama ada akar tunggang, yaitu jenis akar utama yang tumbuh dari biji tegak ke bawah dan mengeluarkan cabang akar. Biasanya akar tunggang ini ada pada tumbuhan dikotil. Sedangkan akar serabut yaitu akar samping yang keluar dari pangkal tumbuhan dan umumnya bergerombol. Contoh tumbuhan dengan akar serabut adalah pohon kelapa, pisang, pepaya, tebu, salak, hingga padi. Dan contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang yaitu kacang hijau, wortel, kacang tanah, putri malu, asam jawa, pohon durian, mangga, dan sebagainya.
Kedua akar ini juga mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama, akar tunggang, yaitu mempunyai akar utama sebagai pusat. Memiliki akar yang besar, panjang, dan kuat, menembus jauh ke bawah permukaan tanah. Sedangkan ciri-ciri yang kedua, akar serabut, yaitu bentuk akarnya mirip dengan serabut. Ukurannya relatif kecil, ukuran akarnya hampir sama semua. Nah, fungsi akar tanggung cukup banyak bagi tanaman seperti memperkokoh tanaman agar tidak mudah rubuh, menyerap air dan unsur hara yang ada di dalam tanah untuk digunakan tumbuhan, berperan sebagai alat reproduksi. Fungsi akar serabut adalah untuk membuat tanaman menjadi kokoh. Fungsi lain dari akar serabut adalah untuk menyerap air dan zat-zat mineral dari dalam tanah menuju ke bagian tubuh yang membutuhkan. Berdasarkan sifat dan fungsi khusus, 1. Ada akar gantung, berasal dari batang tanaman yang tumbuh dan berkembang ke bawah, sehingga menggantung di udara. Yang kedua, akar pelekat, tumbuh di sepanjang batang tumbuhan dan berfungsi untuk menempel pada tembok atau tumbuhan lain. Yang ketiga, akar tunjang adalah akar yang besar, sentral, dan dominan, dari mana akar lain bertunas secara lateral. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur batang dan jenis batang. Struktur batang, struktur jaringan yang menyusun organ batang dalam epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Batang memiliki fungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang berbeda di atas, sebagai jalur pengangkutan air dan mineral ke daun, serta jalan pengangkutan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan tertentu, batang juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ciri dari fungsi umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi selalu bersifat antinomorf atau simetris radial, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku, dan pada buku-buku inilah muncul tunas yang membentuk cabang batang, daun, atau akar. Jenis-jenis batang. Batang tumbuhan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun bagian luar terbagi menjadi 3 struktur, yaitu pelepah daun. Fungsi pelepah daun berguna sebagai tempat memposisikan daun pada tangkai batang. Tangkai daun berfungsi menjadi penghubung antara pelepah. Tangkai daun adalah batang kecil yang memiliki helaian daun. Bagian-bagian daun tunggal umumnya terdiri atas helaian daun atau lamina, tangkai daun atau petiolus, dan upih atau pelepah daun atau vagina. Pada daun yang mempunyai 3 bagian di atas, dikatakan dengan daun sempurna. Jika salah satu di antara ketiganya, dikatakan daun yang tidak sempurna. Ciri-ciri dari daun: 1. Mengandung klorofil. 2. Sebagai tempat fotosintesis tumbuhan. 3. Memiliki stomata untuk penguapan atau transpirasi. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang mau bertanya tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Baik, jika tidak ada berarti sudah paham semua ya. Oke, saya lanjutkan untuk bernyanyi bersama lagu daerah yang berjudul Solerang. Solerang, solerang, solerang.
kita lanjutkan dengan doa untuk menutup kegiatan kali ini. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Saya pamit undur diri. Maaf jika ada kata-kata yang salah, karena saya masih belajar. Kita semua masih belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.